salam rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini pintu misteri akan mengaku misteri lagi. Fenomena alam di tahun 2023 ya teman-teman. Yang bergabung jangan lupa ya di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yang bergabung jangan lupa ya di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Yang bergabung jangan lupa ya ditembusin videonya 1000 view sampai 5000 view, dan ditembusin juga videonya sampai 1000 view dan 2000 subscriber. Tembusin terus ya 1000 subscriber biar cepat berkembang. Ini sekarang udah 500 subscriber dan besoknya lagi akan dikembangkan sampai 1000 subscriber ya, biar algoritma naik. Dan terus yang bergabung jangan lupa ya ditonton sampai habis biar nggak keliru maupun ada yang salah pahaman di isi video terbaru dari saya. Jangan sampai ada ujaran-ujaran kebencian maupun yang ujaran radikal kebencian. Disimak dan bebek. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Saya mendapatkan gambaran ya di tahun 2023 ini fenomena alam yang akan datang ke arah wilayah Jawa itu fenomena alam yang sangat langka yang ada di tanah Jawa. Itu adalah fenomena hujan es. Fenomena hujan es itu akan terjadi di wilayah sekitaran Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah ya teman. Jadi aku mendapatkan gambaran ya dari kebatinan saya. Aku melihat fenomena alam yang sangat besar dan dahsyat ya, yang akan terjadi itu di tahun 2023. Jadi di tahun 2023 ini akan pembersihan alam itu akan terus-terusan dan besar-besaran. Jadi seleksi alam ini akan terus dibesar-besarkan, terus pembesaran, pengurangan. Jadi pengurangan manusia dan pengurangan manusia pun akan dikurangkan. Jadi seleksi alam itu terus berputar terus sampai tahun 2025. Jadi 2023 sebelum fenomena alam hujan es ini terjadi, ini pembersihan alam di tahun 2023 ini akan terus besar-besaran. Jadi ibaratnya ngamuk ya, ngamuk, alam semesta ngamuk, terus akan dibesar-besarkan lebih besar ya, tanpa kendali. Alam semesta tanpa terkendali ini akan lebih besar. Jadi tahun 2023 sampai 2025 saya mendapatkan gambaran itu fenomena alam yang sangat sering langka ini akan terjadi juga. Aku mendapatkan gambaran tuh wilayah seperti Asia, Eropa, dan Arab ya, itu ada hujan-hujan seperti es, hujan-hujan seperti es ya, ada hujan salju juga ada di situ, terus hujan-hujan badai petir. Aku mendapatkan gambaran banjir bandang pun tuh ada ya di wilayah Asia, di Pasifik ya, Pasifik atau Afrika ya, di Afrikaan ya, masih masuki benua Afrika ya. Dan aku mendapatkan hujan es itu akan terjadi juga di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, luar Jawa pun ada hujan-hujan es itu akan terjadi di wilayah luar Jawa teman-teman. Jadi kalau untuk wilayah seperti Eropa, aku mendapatkan kayak seperti Eropa itu badai angin ya. Kalau di wilayah Eropa itu badai angin ya, wilayah Eropa itu badai angin. Kalau wilayah seperti Turki ya atau Arab ya, aku melihat gambaran tuh air sama
gempa ya. Kalau gempa itu akan terjadi lagi di wilayah seperti Arab, Turki dan sebagainya. Itu akan ada gempa terus berturut-turut. Sampai Jepang pun ada gempa, sampai Jepang, sampai Asia lah, masih Asia kayak Malaysia, Singapura itu akan gempa. Ada gempa juga di situ. Dan aku melihat gambaran lagi. Tapi wilayah-wilayah Arab itu kan banjir bandang ya. Banjir bandang itu ya setinggi 1 meter 2 meteran lah ya. Itu di wilayah Arab. Kalau di wilayah Arab tuh sampai 2 meter lebih. Dan wilayah Arab ya, bagian Arabia. Kalau wilayah Turki aku mendapatkan ada gempa susulan. Gempa susulan itu akan besar-besaran di situ. Akan besar banget di wilayah Turki. Jadi aku mendapatkan pembersihan alam. Jadi pembersihan alam dari nagih janjinya Eyang Sabdo Palun ini akan terus sampai tahun 2025. Ini akan terus-terusan. Jadi Danang Eyang Sabdo Palun ini nagih janji kepada seluruh Nusantara sampai luar Nusantara. Jadi hakikat untuk kejawen ini jangan sampai lepas. Jadi budi luhung we aja nganti pedot sampai turun temurun. Jadi pembersihan alam yang aku dapat, pembersihan alam tuh muter nanti 2020 dan 2000 itu kan diseleksi terus, lebih melonjak, jadi lebih besar dari tahun 2022. Jadi pembersihan alam yang sekarang itu lebih besar ketimbang 2022. Ini akan terus muter. Jadi fenomena hujan es dan gempa bumi dan banjir bandang itu akan terjadi di berbagai wilayah dan luar Indonesia. Yang aku nangkep wilayah luar Indonesia seperti Eropa, Arab dan sebagainya ya. Ini perhatikan kayak Turki, terus Singapura, Malaysia dan sebagainya. Terus-terusan. Eropa pun ada situ. Jadi banjir atau gempa bumi, kebakaran, dan aku nampakkan itu banyak banget. Di penyakit itu akan terjadi semua di tahun 2023 sampai 2025. Itu berturut-turut Eropa dan sebagai wilayah Asia dan berikutnya terus diseleksi alami orang anti pedot. Malah selain hujan es itu akan ada gempa juga, gempa di wilayah seperti Arab, Turki dan sebagainya. Itu akan terjadi. Wilayah Jepang pun ada. Wilayah Jepang seperti gempa dan tsunami. Aku mendapatkan gambarannya untuk wilayah Jepang, Hiroshima dan Tokyo. Dari gambaran saya, Tokyo, Hiroshima dan sebagainya, luar wilayah Jepang maupun yang wilayah dalam Jepang, aku mendapatkan gambaran gelombang tinggi yang sangat besar, terus gempa yang sangat besar di wilayah Jepang itu akan terjadi. Itu akan lebih besar gempanya di Jepang itu sekitaran 2013 yang lalu. Jadi gempa di Jepang itu akan terjadi seperti tahun 2013 silam yang lalu. Itu akan terjadi sampai rumah roboh di Jepang itu kan roboh semua. Jadi orang yang tersisa di Jepang
aku melihat gambaran orang-orang nangis ya, orang sedih di wilayah Jepang juga ada. Mobil-mobil itu hancur semua, rumah-rumah hancur, mobil-mobil pun hancur. Aku mendapatkan gambaran lagi di wilayah Turki atau Turki, aku melihat rumahnya hancur semua. Jadi satu kampung Turki kan banyak ya, banyak. Aku melihat kesana aku melihatnya mobil mobil itu rusak semua tuh. Mobil ini rusak, dan aku mendapatkan gambaran ya di wilayah Turki. Aku melihat orang menangis, ada yang tersisa, ada yang hidup nih, ada yang tersisa tapi masih selamat, ada yang tersisa masih selamat, cuman sedikit ya, 50% lah ya, 50% yang tersisa. Yang meninggal itu 60 sampai 70, 80% itu meninggal di wilayah Turki ya. Itu gempanya besar, dan itu akan terulang kembali di 2023 sampai 2025. Jadi ya bisa bulan Maret, bisa bulan Mei, April itu ada gempa di Turki, dan terus ya. Di Turki malah gempa susulan ini lebih besar ketimbang gempa yang kemarin. Ini akan melibatkan wilayah Turki roboh. Kuwi nang kono. Mendapatkan gambaran menangis ya. Jadi banyak anak kecil yang tewas, dan aku mendapat gambaran kesedihan banget di wilayah Turki, besar banget. Cukup sekian dari kami. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.